Jumpa lagi di TV. Ya, biasanya kita tuh nggak banyak bisa berharap dari kemampuan sebuah laptop yang harganya di kisaran 6 jutaan ya. Tapi yang satu ini dari Lenovo ternyata bisa mampu melampaui banyak harapan kami. Prosesornya udah pakai Intel Core i3 generasi ke-11 yang integrated graphics-nya sudah mendukung akselerasi hardware video AV1. RAM-nya 8GB dan mudah untuk di-upgrade. Kapasitas SSD-nya udah langsung 512GB dan masih bisa ditambahkan dengan storage kedua. Layarnya udah Full HD, baterainya bisa lebih dari 11 jam dalam pengujian kami. Ya, yang satu ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Oke, kita langsung bahas aja laptop yang namanya Slim ya, jadi harusnya tipis dan cukup ringan ini. Mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i3 1115G4, codename Tiger Lake, pabrikasi 10 nanometer, CTDP-nya 12-28 watt. Untuk jumlah core-nya ada 2, tapi dia punya 4 thread ya. Lalu dia punya Intel Smart Cache 6MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics, tapi ini dengan 48 execution unit. Agak aneh namanya UHD ya, karena kemampuannya tinggi karena sudah di 11 Gen. Jadi integrated graphics ini mendukung teknologi Intel QuickSync Video dan akselerasi secara hardware untuk video codec AV1 untuk streaming dari YouTube dan segala macam aplikasi streaming yang sudah pakai AV1 dia udah bisa dan tanpa memboroskan daya. Untuk memori atau RAM 8GB DDR4 3200MHz single channel, ini RAM yang onboard. Tapi tenang, masih ada satu slot SODIMM kosong. Jadi bisa di-upgrade dengan mudah tanpa harus mengganti RAM yang terpasang. Tinggal nambah aja ya. Nanti dalam pengujian kita juga akan tambahin satu keping RAM lagi ya untuk lihat efeknya seperti apa. Nah, untuk storage langsung pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCIe. Menariknya, kalau ini kurang, kita masih bisa nambahin SSD atau bahkan hard disk SATA 2,5 inci ke dalam laptop ini. Tentunya kabel dan bracketnya udah disediakan saat membeli laptop ini ya. Untuk wireless connectivity dia pakai Intel Wireless AC 9560, jadi udah Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC, gigabit Wi-Fi dan support Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterainya 38 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 dong ya. Untuk body form factor-nya ya klasik clamshell di sini. Materialnya polikarbonat. Untuk warna yang ini namanya adalah Arctic Grey. Nah, di sini kita bisa lihat ya, walaupun harganya 6 jutaan, laptop Lenovo satu ini penampilannya ternyata premium juga ya. Motif metal brush finish pada punggung layar dan area sekitar keyboard itu sukses mengaburkan kesan murah dari laptop ini. Jadi kelihatannya ya premium kelihatannya. Untuk ukuran panjangnya 32,4 cm, lebar 21,5 cm dengan ketebalan 1,99 cm. Bobot laptopnya 1,36 kg dengan charger di 225 gram. Ini adalah charger 65 watt. Total bobotnya keduanya kalau dibawa-bawa adalah di kisaran 1,58 kg. Untuk display ini adalah layar berukuran 14 inci, resolusinya Full HD atau 1920 x 1080 pixel. Menariknya, banyak yang masih pakai layar HD nih di harga 6 jutaan. Yang ini resolusinya udah langsung mantep Full HD. Panelnya memang masih panel TN atau Twisted Nematic ya. Laptop 6 jutaan memang kebanyakan masih pakai panel seperti ini. Menurut Lenovo, panel ini tingkat kecerahannya adalah 250 nits dengan color gamut 45% NTSC. Sementara pengukuran kami menunjukkan bahwa tingkat kecerahannya ada di 253 nits di dalam ruangan. Sementara color gamut coveragenya ada di 58,6% sRGB dan volumenya di 59% sRGB. Kalau content creation-nya nggak butuh akurasi warna tinggi, sebenarnya masih bisa lah ya dipakai. Ya selama harus diingat ya, bukan untuk kebutuhan profesional. Dan tentunya kalau kalian butuh layar lebih bagus atau lebih besar, masih bisa nambahin monitor lagi ya. Colokin aja monitor eksternal untuk menggunakan layar yang mungkin lebih profesional. Nah, penggunaan panel TN ini sebenarnya juga menguntungkan pengguna yang membutuhkan privasi ya. Karena tampilan layarnya akan sulit dilihat dari sisi samping. Mau dari kanan dari kiri itu sulit. Misalnya nih, kalian lagi ngetik di tempat umum, mau di bandara, mau di ruang tunggu mana gitu ya, kalian ngetik kan nggak enak ya kalau diintip dari kanan kiri. Nah, ini
akan menjaga privasi kalian. Jadi kanan kiri kalian tidak terlalu mudah untuk melihat isinya tuh apa. Hal ini biasanya dibutuhkan oleh banyak pebisnis yang butuh ngetik-ngetik di jalan misalnya gitu ya. Nah, layar laptop ini juga menggunakan permukaan yang non-glare, jadi lebih nyaman saat dipakai karena bebas dari pantulan yang mengganggu. Bingkai layarnya juga sudah menggunakan desain yang tipis di sisi kanan dan kirinya. Sementara kalau atas agak sedikit tebal karena ada kamera 720p 30 fps di sini. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang lubang suaranya itu ada di sisi depan sehingga mengarah langsung ke pengguna. Disediakan software Dolby Audio untuk mengatur profil suara dan ada equalizer juga. Suara di laptop ini ternyata terdengar lumayan lantang ya berkat penempatan speaker di sisi depan. Kualitas suaranya juga cukup oke dan rapih, terutama kalau kita lihat untuk laptop-laptop yang harganya 6 jutaan. Nah, untuk konektor di kiri ada satu DC in, ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps, ada satu HDMI, ada satu USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps, ada satu 3,5 mm audio combo jack ya. Lalu di kanan ada satu memory card reader, ada satu USB 2.0. Nah, untuk keyboard ini khas IdeaPad ya, nyaman ya. Untuk kelas harganya keyboard ini memang terasa premium dan nyaman untuk dipakai ngetik. Menariknya lagi, keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Lumayan susah ya mencari laptop 6 jutaan yang ada backlit-nya. Nah, untuk mengubah tingkat kecerahan ini cukup dengan menekan tombol function plus spacebar, sama seperti laptop Lenovo lainnya. Nah, untuk touchpad, posisinya itu sejajar dengan tombol spacebar. Jadi ini menggunakan posisi yang ideal untuk kenyamanan kita mengetik. Dan tentunya ini adalah precision touchpad. Nah, untuk security, laptop 6 juta ini ternyata dilengkapi dengan fitur keamanan True Block Privacy Shutter yang merupakan penutup fisik kamera agar kalian tidak bisa diintip walaupun dia mungkin kena dihack ya. Jadi penting banget ini. Oke, beralih ke sistem pendingin. Laptop ini dilengkapi dengan 1 buah heat pipe dan 1 buah kipas berukuran besar. Arah buangan udaranya ke belakang menuju ke engsel layar. Sekarang kita bahas aspek performanya. Untuk laptop Lenovo non-gaming, opsi profil performanya ini adalah Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving ya. Profil performanya dapat diubah seperti biasanya melalui Lenovo Vantage atau tekan aja tombol function plus huruf Q. Sekarang mari kita coba tes dengan Cinebench R15 20 kali looping untuk lihat bagaimana performanya bisa bertahan. Baik di mode Intelligent Cooling maupun Extreme Performance, skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 477 poin. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan itu ada di kisaran 460 sampai 470 poin di mode Intelligent Cooling dan berada di atas 470 poin di mode Extreme Performance. Ini keren, sustain performance-nya masih tetap mirip dengan skor maksimalnya. Oke, kalau butuh tahu banget, kita ikut sertakan juga skor single core-nya. Ya, yang kita dapatkan adalah di kisaran 190 poin di mode Intelligent Cooling dan 191 poin di mode Extreme Performance. Wah, ini kencang sih, udah hampir 200. Oh, kalau dia nanya bagaimana performanya kalau pakai baterai aja? Ya, kita tes juga dan ternyata kalau hanya pakai baterai, skor yang dapatkan ada di kisaran 460 sampai 470 poin. Mirip dengan kalau kita colok ke charger ya. Udah kayak laptop Evo aja ini, mantep bener ya. Nah, suhunya gimana? Oke, kita cek suhunya sekarang ya. Baik di Intelligent Cooling maupun Extreme Performance, suhu prosesor tuh sempat naik sedikit di atas 80 derajat di awal pengujian. Lalu kemudian dikendalikan hingga turun di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Sementara itu kalau untuk Babco Crossmark, skor yang diperoleh adalah kurang lebih seperti yang ada di grafik ini ya. Bisa dicek ya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Resolusinya adalah Full HD 60 dengan durasi 2 menit 7 detik. Kalau software only single channel 1x8GB kita dapat 7 menit 6 detik. Untuk dual channel 2x8GB kita dapat 6 menit 27 detik. Nah, by default sebetulnya jalannya itu pakai GPU acceleration. Di sini adalah OpenCL yang digunakan. Single channel selesai dalam waktu 6 menit 48 detik. Sementara yang menarik adalah di dual channel. Ternyata dia bisa mencapai 3 menit 27 detik. Ini berarti udah mantep banget untuk 1080p 60 fps. Nah, di sini suhu kerjanya di mode Extreme Performance tertingginya prosesor hanya mencapai 72 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing profesional yang gratis ini. Kita pakai versi gratisnya ya. Untuk Full HD 60 fps video yang 2 menit 7 detik, single channel dengan 8GB saja selesai dalam waktu 13 menit 13 detik. Sementara kalau kita pakai 2x8GB jadi dual channel 16GB totalnya selesai dalam waktu 7 menit 32 detik. Untuk suhu
kerjanya, ternyata suhu tertingginya hanya mencapai 83 derajat Celcius walaupun kita pakai mode Extreme Performance. Sementara suhu rata-rata itu ternyata bisa dijaga di kisaran 70-80 derajat Celcius. Adem sih ini. Oke, sekarang mari kita coba gaming, tapi kalau gaming harusnya memang kalian berpikir untuk bikin dia jadi dual channel. Jadi kita tes langsung di dual channel aja. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di GTA 5, kalau kita mainkan selama 30 menit di mode Extreme Performance, suhu tertingginya hanya mencapai 75 derajat Celcius untuk si prosesor ya. Sementara untuk permukaan bodinya dimainkan selama 30 menit. Untuk keyboard, area paling panas kami temukan di sekitar tombol F4 dengan suhu mencapai 39 derajat Celcius. Sementara untuk keyboard dan sisi lainnya suhunya lebih rendah dari 39 derajat Celcius. Suhu di sekitar lubang pembuangan panas juga tercatat hanya mencapai 39 derajat Celcius saja. Sementara kalau palm rest itu ada di bawah 35 derajat Celcius. Sekarang mari kita tes storage-nya atau SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita temukan bahwa kecepatan bacanya adalah 2706 Mbps dan kecepatan tulisnya di 1667 Mbps. Untuk laptop 6 jutaan, performa segini sih udah oke banget ya. Nah, kalau baterainya gimana? Nah, kita pakai mode Intelligent Cooling dengan brightness 50% dan volume di 25%. Kita pakai 1080p local video playback. Dalam pemutaran video ini, baterai habis di 11 jam 11 menit. Ini cukup mengejutkan sih sebetulnya, apalagi kalau ingat kapasitas baterai itu agak kecil sebenarnya. Ekspektasi kami di awal itu di kisaran 6-8 jam untuk laptop 6 jutaan. Dia dapat 11 jam lebih. Nah, kalau untuk charging, 30 menit pertama, 37% terisi. Sementara dari 0 sampai 100% dia hanya butuh waktu 1 jam 49 menit. Ini lebih cepat daripada acuan kami yaitu 2 jam. Oke, sekarang kita bahas harganya ya. Menurut Lenovo Official Store, harganya adalah Rp6.899.000. Nah, kalau di toko online lain sih harusnya bisa lebih murah lagi. Mau detailnya cek di deskripsi aja. Nanti kita taruh linknya di situ ya. Nah, kalau untuk kalian sendiri coba deh cek di toko online yang lain yang kalian suka beli di mana gitu ya. Harga termurah yang kalian dapatkan untuk laptop ini berapa? Coba tulis di kolom komentar. Nah, untuk bonus pembelian, Microsoft Office Home and Student 2021 udah langsung include di sini. Tentunya Windows-nya juga udah include, nggak usah dibeli-beli lagi. Dan untuk garansinya dia dapat 2 tahun Premium Care. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya itu memang masih single channel dan kami akan sangat-sangat menyarankan untuk upgrade ke dual channel supaya performanya bisa lumayan jauh lebih kencang. Minimal kalian nambah 4 GB lah SODIMM di situ. Jadi 8 plus 4, 12 GB. Wah, itu udah mantep sih ya. Tapi lebih enak lagi kalau 8 plus 8. Kemudian panelnya masih TN. Sebetulnya wajar untuk 6 jutaan. Dan ada kemungkinan ada di antara kalian yang emang butuh panel TN. Untuk privasi, ya. Lanjut, untuk bodinya terasa masih agak tebel ya. Cuma ya lagi-lagi mengingat ada slot SODIMM dan ada ruang untuk storage 2,5 inci di dalamnya, itu masih bisa dianggap oke lah ya. Oke, dari sisi menarik ya, kita lihat bahwa performa prosesornya tergolong tinggi untuk tipenya ya. Gejala throttlingnya sangat minim, bahkan hampir nggak terasa. Performa saat nggak pakai charger, pakai baterai doang, itu mirip dengan saat dia di charge. Luar biasa. Dan suhu kerjanya masih selalu berada dalam batas aman. Masih kuat lah untuk gaming tipis-tipis dengan integrated graphics-nya, karena emang udah kenceng. Walaupun namanya UHD, tapi ini UHD-nya 11 Gen. Beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi pastikan aja bahwa RAM-nya udah dual channel. Di situ baru mantep nanti. Kemudian kalau baterai ini tergolong sangat irit untuk kelas harganya. RAM udah 8 GB dan mudah untuk di-upgrade. SSD udah langsung 512 GB, tergolong besar untuk kelas harganya segini ya. Dan dia masih bisa pakai dual storage juga kalau dibutuhkan. Layar resolusinya udah Full HD, keyboard ada backlit-nya, masih ada levelnya lagi backlit-nya ya. Udah ada bonus Microsoft Office lagi di sini.
Ya, Lenovo IdeaPad Slim 3 ini ternyata mengejutkan juga ya. Harganya tergolong murah, performa prosesornya stabil bener, RAM-nya bisa di-upgrade dan bisa pasang 2 storage. Layarnya udah Full HD dan baterainya itu irit banget. Dan semuanya bisa didapatkan dengan harga 6 jutaan. Iya, beneran 6 jutaan, bukan 6.999.000. Kalau kita bilang segitu biasanya bisa lebih rendah lagi memang harganya ya. Nah, jadi kalau yang dibutuhkan ada semua di dalam Lenovo IdeaPad Slim 3i ini, rasanya sulit untuk tidak mempertimbangkan laptop 6 jutaan yang satu ini karena harganya dan kemampuannya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.